مرحبا أهلا النوادي. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, yang dilahirkan tahun 450 Hijriah, wafat pada tahun 505 Hijriah, di dalam kitabnya Muqasyafatul Qulub, beliau riwayatkan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-haditsil fi'li, hadis yang berkaitan dengan perbuatan Rasul. Diriwayatkan oleh sahabat bernama Abi Umamah Al-Bahili. Abi Umamah Al-Bahili menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza dakhala Sya'banu fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyatakum fih. Biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menyampaikan, selalu menyatakan, selalu bersabda apabila tiba bulan Sya'ban, beliau menyatakan fatahhiru anfusakum, sucikanlah diri-diri kalian dan perbaguslah niat kalian di bulan Sya'ban. Artinya kita sebelum masuk Ramadan, keadaan kita di bulan Sya'ban dalam keadaan yang sudah bersih, dalam keadaan yang sudah bersih dari dosa, dalam keadaan memperbaiki niat di dalam seluruh ibadah kita sebelum tiba bulan suci Ramadan. Karena di bulan Sya'ban, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, summiya Sya'banu li'annahu yatasha'abu minhu khairun kathir. Dinamakan bulan Sya'ban dengan Sya'ban karena sesungguhnya di bulan Sya'ban itu bercabang-cabang banyak kebaikan di dalamnya. Mushtaqun minasyi'bi. Kata Sya'ban itu diambil dari kata asy'ib. Asy'ib adalah tariqul jabal. Jalanan di gunung dinamakan dengan asy'ib. Nah, bulan Sya'ban berasal dari kata tersebut yang maknanya tariqul khair, jalan kebaikan. Sayyiduna Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jilani, yang dilahirkan tahun 470 Hijriah, wafat 561 Hijriah, di dalam kitabnya Al-Gunyah, beliau menjelaskan makna setiap huruf di bulan Sya'ban. Yang pertama huruf shin, huruf sya, mohon maaf, huruf sya artinya adalah asyaraf, kemuliaan. Yang kedua huruf ain, artinya al-ulu, ketinggian derajat. Yang ketiga huruf ba, artinya al-bir, kebaikan. Yang keempat huruf alif, artinya al-ulfah, kelembutan. Dan yang terakhir huruf nun, artinya an-nur, cahaya. Artinya bahwa di bulan Sya'ban Allah curahkan kemuliaan, Allah tinggikan derajat seorang hamba, Allah limpahkan kebaikan, Allah berikan kelembutannya, dan Allah berikan cahaya di bulan Sya'ban. Para ahlul ma'rifah menyatakan paling banyaknya para aulia, mereka diangkat sebagai wali, itu paling banyaknya di bulan Sya'ban.
Seorang hamba diangkat derajatnya menjadi kekasih Allah. Waliullah itu kebanyakan mereka diangkat di bulan Sya'ban, karena di bulan Sya'ban memiliki amalan khusus, yakni iktsaru salati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajab syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan adalah bulan umatku. Sabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Al-hawadith at-tarikhiyah qad waqa'at fi Sya'ban, peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Sya'ban itu sangat banyak. Kalau tadi di khutbah saya sampaikan hanya 5, tapi peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di bulan Sya'ban lebih dari 5. Di antaranya dijelaskan oleh Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitab khusus tentang bulan Sya'ban berjudul Madza fi Sya'ban. Atau seorang ulama India bernama Sofiur Rahman Mubarakfuri juga membahas dalam kitab As-Sirah Nabawiyahnya Ar-Rahiqul Makhtum yang menjelaskan beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama di antaranya insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Insyiqaqul qamar, Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan di dalam firman-Nya, iktarabatis sa'ah wan syaqqal qamar wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu syihrun mustamir. Apabila telah dekat hari kiamat dan bulan terbelah, ketika itu mereka melihat tanda yang jelas, mukjizat yang nyata, dinamakan dengan mukjizatan hissiyatan, mukjizat yang konkret yang bisa disaksikan dengan indera, dengan mata, dan bisa melihat secara langsung terbelahnya bulan. Namun mereka berpaling, yakni orang-orang musyrik, dan mereka mengatakan bahwa ini adalah sihir yang terus-menerus dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu permintaan mereka. Di sini diriwayatkan mereka meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan peristiwa ini terjadi 5 tahun sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan peristiwa ini terjadi 5 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi mereka yang meminta kepada Nabi untuk membelah bulan. Dinyatakan di dalam riwayat tokoh-tokoh besar musyrik Quraisy, di antaranya ada Abu Jahal, ada Mughirah, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Mereka meminta kepada Nabi, jika benar engkau seorang Nabi, maka buktikanlah kepada kami satu mukjizat, yaitu kalau engkau seorang Nabi, tunjukkan mukjizatmu dengan menunjukkan bulan tersebut engkau bisa membelahnya. Kalau memang itu engkau lakukan dan engkau bisa menunjukkan hal itu di hadapan kami, maka kami akan mengakui engkau sebagai seorang nabi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa. Dalam riwayat yang lain beliau menggores
rembulan dengan jarinya. Dalam riwayat yang lain bulan didekatkan, yang jauh di langit menjadi jaraknya dekat, hingga Rasulullah SAW berhadapan dengan bulan. Maknanya dekat bukan di hadapan persis, tapi sudah makin mendekat di hadapan Rasul. Kemudian Nabi membelah menjadi dua bagian. Pembelahan itu secara horizontal dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana dinyatakan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, di dalam sahihnya meriwayatkan Ibnu Mas'ud menyatakan, in syaqqal qamaru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bulan terbelah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Firqatain. Bulan itu Nabi belah menjadi dua bagian. Firqatan fawqal jabal. Satu bagian berada di atas gunung. Wa firqatan dunahu. Dan satu bagian berada di bawah gunung. Artinya posisinya yang satu di atas, yang satu di bawah. Itu riwayat Ibnu Mas'ud. Bahkan dinyatakan di dalam kitab-kitab Dalail Nubuwah, seperti kitab yang ditulis oleh Al-Imamul Baihaqi yang dilahirkan tahun 384 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah menahan matahari. Matahari yang tadinya tenggelam kembali terbit. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tempat yang dinamakan Khaybar. Satu tempat namanya Khaybar. Di lokasi namanya Sohba. Satu tempat di Khaybar namanya Sohba. Nabi mengutus Imam Ali bin Abi Thalib dalam satu hajat, satu keperluan di waktu zuhur. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib pergi, Nabi sholat zuhur. Kembalinya Imam Ali bin Abi Thalib sudah tiba waktu asar. Nabi sudah melaksanakan sholat asar. Dan mungkin waktu itu, waktu asar mau habis, sudah mendekati maghrib. Karena diceritakan Imam Ali kembali setelah Nabi melaksanakan sholat asar dan tidak lama matahari tenggelam. Imam Ali tiba setelah menunaikan hajat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berbaring di pahanya Imam Ali bin Abi Thalib dan Nabi tertidur. Imam Ali tidak berani membangunkan Rasul karena begitu ta'azim, begitu cintanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu itu Imam Ali belum melaksanakan sholat asar. Tapi karena tidak mau membangunkan Rasul, maka Imam Ali membiarkan Nabi tidur di pahanya, sedangkan matahari sudah tenggelam. Di sini dikatakan ghabat asy-syamsu, matahari tenggelam. Nabi bangun dari tidurnya karena sudah tiba waktu maghrib. Faqala alaihi salatu wassalam. Nabi bertanya kepada Imam Ali, wahai Ali, apakah engkau sudah melaksanakan sholat asar? Imam Ali mengatakan belum ya Rasulullah. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma inna abdaka aliyan ihtabasa binafsihi ala nabiyyika farudda alaihi asyams. Nabi mengangkat kedua tangan. Dalam riwayat yang lainnya Nabi langsung melafatkan, ya Allah, sesungguhnya hambamu Ali, dia tertahan dirinya. Maknanya tertahan dirinya belum sempat melaksanakan sholat asar karena mengurus hajat nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farudda alaihi syams, maka tolong kembalikanlah matahari untuknya. Saksi mata yang meriwayatkan hadis ini namanya Asma bintu Umais. Namanya Asma bintu Umais menyatakan, saya melihat matahari yang sudah tenggelam
setelah itu matahari itu naik kembali. Yang tadinya sudah tenggelam, dia naik kembali. Imam Ali berwudu. Selesai berwudu dengan wudu yang sempurna, Imam Ali sholat. Selesai sholat asar, beliau tuntaskan, baru matahari itu kembali tenggelam. Itu hikmahnya matahari terbit kembali agar masih masuk waktu sholat asar, tidak keluar dari waktu sholat asar. Itu mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut sebagai musarriful kaun, diistilahkan seperti itu. Di antaranya mukjizat Nabi Muhammad musarriful kaun, bisa mengatur alam. Bisa mengatur alam. Oh, tidak mungkin. Masa Nabi Muhammad bukan Tuhan, bagaimana mengatur alam? Malaikat juga ditugaskan dengan tugas. Ada malaikat yang tugasnya menurunkan hujan, ada tugasnya malaikat membawa rizki, ada tugasnya malaikat mencabut nyawa. Kalau malaikat saja mampu melakukan hal ini, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW yang derajatnya jauh lebih tinggi dari malaikat? Jadi harus dibedakan itu. Musarriful kaun, malaikat juga musarriful kaun, mengatur rizki. Ada yang ditugaskan membawa rizki, ada yang ditugaskan menurunkan hujan, ada yang ditugaskan mencabut nyawa, ada yang ditugaskan membawa rahmat. Itu kan Allah sudah berikan tugas kepada mereka. Kekuasaannya mutlak dari Allah, tapi Allah berikan kepada mereka. Nah, Rasulullah SAW diberikan jauh lebih hebat daripada yang Allah berikan kepada para malaikat. Jadi bulan dibelah dengan jari beliau, terbelah dua. Matahari, beliau berdoa, yang tenggelam tadinya matahari bisa kembali terbit lagi. Dalam waktu sesaat, Imam Ali menuntaskan sholat asar, ia kembali tenggelam. Itu namanya mukjizat. Tidak masuk di akal. Ya memang mukjizat tidak masuk di akal. Kalau masuk di akal bukan namanya mukjizat. Mukjizat sesuatu yang disebut khawariqul adah, keluar daripada hukum kausalitas, itu yang namanya mukjizat, itu yang namanya keramat. Itu berbicara kekuasaan Allah. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jika Allah tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Ini peristiwa pertama yang terjadi di bulan Sya'ban, yaitu insyiqaqul qamar, terbelahnya rembulan. Para astronom di zaman modern ini ada yang menyatakan bahwa mereka mendapati bulan itu ada bekas terbelah ribuan tahun yang lalu. Itu berdasarkan hasil riset para astronomi. Di dalam kitab Al-Khosaisul Kubra yang ditulis oleh Al-Imam Suyuti, yang dilahirkan tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, Nabi ketika masih bayi digendong oleh pamannya Abbas ibni Abdul Muttalib di luar rumah di waktu malam. Saat itu ada rembulan yang sangat terang. Nabi SAW menunjuk itu bulan, kemudian Nabi menggerakkan tangannya ke kanan dan ke kiri. Pamannya menjadi saksi. Sayyidina Abbas melihat itu bulan mengikuti gerakan tangan Nabi Muhammad. Beliau arahkan ke kanan, bulan ikut ke kanan. Beliau arahkan ke kiri, bulan ikut ke kiri. Dari kecil, namanya irhasat. Kalau sudah menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah menjadi Nabi sebelum Nabi Adam diciptakan. Tapi kalau para sejarawan menyatakan diangkat sebagai Rasul, diwajibkan menyampaikan dakwah tersebut, disebut dengan Rasul. Ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Usia 40 tahun. Nah, sebelum diangkat menjadi Rasul,
Nabi sallallahu alaihi wasallam masih anak-anak sudah menunjukkan hal yang luar biasa. Di antaranya berkaitan dengan rembulan. Nabi bermain dengan rembulan dengan gerakan tangannya. Nabi arahkan, tunjuk itu rembulan, Nabi arahkan ke kanan, rembulan ikut ke kanan. Nabi arahkan ke kiri, bulan itu ikut ke kiri. Itu diriwayatkan dalam kitab Al-Khosaisul Kubra yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Peristiwa kedua yang terjadi di bulan Sya'ban, tahwilul kiblah, perpindahan arah kiblat. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dilahirkan tahun 773 Hijriah, beliau mengatakan kurang lebih selama 14 bulan umat Islam di zaman tersebut mereka ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis 14 bulan. Nanti pada tanggal 15 Sya'ban turunlah ayat yang memerintahkan untuk mengganti arah kiblat. Yang tadinya mengarah ke Baitul Maqdis, Allah perintahkan mengarah ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatra Masjidil Haram. Nabi setiap harinya berharap agar kiblat dipindahkan ke Ka'bah. Setiap Nabi keluar dari rumahnya, Nabi mengangkat pandangan wajahnya ke langit. Bukan maknanya melihat Allah atau meyakini Allah itu ada di langit atau tinggal di langit, tidak. Tapi langit sebagaimana dinyatakan oleh para ulama hadis seperti Mula Ali Qori dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa langit kiblatud doa. Langit adalah kiblatnya doa. Makanya Nabi mengarahkan wajahnya ke langit. Turunlah firman, qad nara taqalluba wajhika, kami melihat engkau selalu mengarahkan wajahmu ke langit. Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Setelah itu Allah nyatakan, palingkanlah wajahmu ke arah kiblat yang kamu suka. Fawalli wajhaka syatra Masjidil Haram, arahkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Karena Nabi punya keinginan, belum diterjemahkan lewat doa atau munajat, masih tersembunyi dalam hati, Allah sudah gabulkan keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidatuna Aisyah menyatakan, wa ma ara rabbaka illa yusari'u laka fi hawak. Tidaklah aku melihat penciptamu Allah ketika engkau menginginkan sesuatu wahai Nabi Muhammad, maka Allah segera mengabulkannya. Masih hawak, keinginan. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Ka'bah itulah rumah ibadah pertama yang Allah dirikan bagi segenap manusia di muka bumi ini. Tempatnya di Makkah yang diberkahi Allah dan petunjuk bagi alam semesta. Peristiwa ketiga yang terjadi di bulan Sya'ban, al-amru bis-salati was-salami 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Turunnya perintah mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, ayat ini diturunkan di bulan Sya'ban, sehingga Nabi katakan tadi dalam hadis, Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Maknanya bulan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Para ulama menyatakan Rajab syahrul istighfar wa Sya'banu syahrus salati 'alan nabiyil mukhtar wa Ramadanu syahru al-Qur'an. Rajab adalah bulan istighfar, Sya'ban adalah bulan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan adalah bulan Al-Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Ada sekelompok sahabat, mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ayat ini turun, ayat perintah salawat dan salam. Dan riwayat ini dinukilkan oleh Imam An-Nasa'i yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Riwayat yang lain, satu orang yang datang bertanya. Dalam riwayat yang lain, sekelompok sahabat yang bertanya. Mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan, "Ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaik." Ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaika fa kaifa nusalli alaika. Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui cara mengucapkan salam kepadamu. Lantas bagaimanakah cara mengucapkan salawat kepadamu wahai Rasulullah? Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Riwayat yang lain, Nabi ajarkan sholawat Ibrahimiyah. Ketika ada yang bertanya cara bersalawat kepadamu, Nabi ajarkan sholawat Ibrahimiyah. Dalam hadis memang tidak disebutkan sayyidina, tapi Imam Nawawi yang lahir tahun 631 Hijriah, beliau menyatakan menambah kata sayyidina di depan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala ba'sa bihi, maka itu bukan hal yang terlarang, apalagi niatnya sebagai bentuk penghormatan dan adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut diri Nabi sayyid, ana sayyidul alamin, ana sayyidul alamin yaumal qiyamati wala fakhr. Saya sayyid, pemimpin alam semesta di hari kiamat, wala fakhr, dan saya tidak bangga. Ini amalan ijma' ulama, ijma' ulama bahwa amalan salawat yang kita bacakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan konsensus para ulama, ijma' para ulama. Kita bersalawat 1 kali, Allah taala memberikan rahmat 10 kali. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin. Siapa yang bersalawat padaku 1 kali, Allah Ta'ala memberikan kepadanya 10 rahmat. Wa huttat anhu asyru khati'at. Allah gugurkan padanya 10 dosa, 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyru darajat. Dan Allah angkat dia 10 derajat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan oleh seorang sastrawan, adimis salata ala Muhammadin faqabuluha hatman bighairi taraddudin a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadin. Rutinkanlah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pasti diterima oleh Allah tanpa ada keraguan. Seluruh amal ibadah yang kita lakukan ada kalanya diterima oleh Allah dan ada kalanya ditolak oleh Allah.
kecuali amalan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat turun di bulan Sya'ban. Peristiwa keempat yang terjadi di bulan Sya'ban, kelahiran Al-Imamul Husain ibn Ali, sibtu Rasulillah wa raihanatuh, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan buah hatinya Nabi Muhammad yang selalu membahagiakan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan pada tanggal 3 Sya'ban di kota Madinah Al-Munawwarah pada tahun 4 Hijriah. Dikatakan di dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir, dilahirkan juga di bulan Sya'ban keturunan beliau. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Al-Imam Al-Mahdi terlahir dari keturunan Imam Hasan, karena Imam Hasan menyerahkan jabatan khalifah yang sah kepada Muawiyah karena kepentingan menjaga nyawa umat Islam sehingga tidak terjadi pertikaian sesama kaum muslimin. Dan Nabi sudah memprediksi hal tersebut di saat Imam Hasan di usia yang masih anak-anak. Nabi mengatakan, hadza ibni sayyid yuslihullahu subhanahu wa ta'ala bihi baina fi'atain azimatain minal muslimin. Putraku ini, yaitu Imam Hasan, adalah pemimpin. Berkat dia Allah Ta'ala mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Maka dinamakan oleh para sejarawan Amul Sulhi, tahun perdamaian. Beliau menyerahkan kekuasaan yang sah sebagai khalifah kepada Muawiyah hanya untuk kepentingan umat Islam. Allah balas pengorbanannya itu dengan menjadikan keturunannya menjadi pemimpin dunia di akhir zaman yang bernama Al-Imam Al-Mahdi. Satu riwayat menyatakan demikian. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau berpendapat Imam Mahdi min zurriyatil Husain, dari keturunan Al-Imamul Husain. Di dalam salah satu maqalah beliau menyatakan la yakhlu zamanun min afadil ali ba'alwi. Tidak akan pernah kosong zaman ini dari para ulama dari keturunan Ba'alwi hatta yakhrujal Mahdi, hingga nanti keluar Imam Mahdi. Wa arju ayyakuna minhum, dan saya punya harapan Imam Mahdi dari keturunan mereka. Imam Mahdi menurut Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dilahirkan di malam nisfu Sya'ban. Al-Imam Husain Sayyid asy-syababi ahlil jannati Al-Hasan wal Husain, pemimpin pemuda ahli surga Al-Hasan wal Husain. Imam Husain lahir pada tanggal 3 Sya'ban di kota Madinah Al-Munawwarah pada tahun 4 Hijriah. Peristiwa kelima yang terjadi di bulan Sya'ban yaitu masru'iyah as-shaum, disyariatkannya puasa di bulan suci Ramadan. Itu ayat yang memerintahkan untuk kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Menurut Syekh Hasan Masyad, Allah turunkan di akhir-akhir bulan Sya'ban. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa di antara kalian yang menyaksikan hilal di bulan itu, maka berpuasalah. Nah, ayat ini diturunkan di akhir-akhir bulan Sya'ban. Setelahnya dikuatkan dengan firman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma 'alaikum fa'uddu 30 yauma. Puasalah kalian ketika melihat hilal, berbukalah kalian ketika melihat hilal. Jika ada awan yang menutup hilal tersebut, maka sempurnakanlah hitungan 30 hari. Terjadi di bulan Sya'ban. Yang keenam, amalan kita yang setiap tahun, jadi ada amalan yang diangkat per pekan, per hari, per bulan, per tahun. Nah, amalan-amalan kita, amal ibadah kita yang sudah disensus oleh malaikat, yang sudah dicatat oleh malaikat hafazah, itu mereka mengangkat amalan-amalan tersebut di bulan Sya'ban. Wa fir riwayah, ada juga yang namanya nisfu Sya'ban. Di malam itu Allah mengampuni hamba-hambanya yang memiliki dosa-dosa yang begitu banyak, Allah ampuni di malam tersebut, kecuali orang musyrik, pecandu minuman keras, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan orang yang sedang bertikai dan belum saling memaafkan. Tidak diampuni di malam tersebut. Al-Imam Al-Ghazali meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan tersebut, yaitu bulan Sya'ban, adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Dia berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu li rabbil alamin. Di bulan itulah seluruh amalan diangkat dan diberikan kepada Allah sang pencipta alam semesta. Fa uhib an yurfa'a amali wa ana shaim. Maka saya ingin sekali amalan saya diangkat di bulan tersebut dan saya dalam keadaan berpuasa, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Nah, Allah Ta'ala memberikan kesempatan kita masuk di bulan-bulan terbaik, apalagi bulan suci Ramadan, bulan yang dimana dinyatakan idza jaa syahru ramadana futihat lahu abwabul jannah wa uglikat abwabun niran wa suffidatis syayatin. Apabila tiba bulan suci Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga, dikunci seluruh pintu neraka, dirantai seluruh syaitan. Atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma atil a'marana, Allahumma barik a'marana wa hayatina fil khairi wal hasanati bijahin nabi wa awliya wa salihin min masyarikil ardi wa magharibiha bahriha wa barriha. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syakila mahruma. Allahumma nadzih qulubana 'anit ta'alluqi mimman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayya rabbal alamin. Allahumma ighfir dhunubana, Allahumma ighfir dhunubana, Allahumma ighfir dhunubana, Allahumma aslih ahwalana, Allahumma aslih ahwalana
Allahumma ya muhawwilil hal wal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala mahabbatik. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa triyaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa ala alihi athhar wa ashabil akhyar adana ni'amillah wa ifadalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyat abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kuti azadi wa arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah bijahin nabi al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Da'wa fiha subhanaka Allahumma tahiyatuhum fiha salam. Wa akhir da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.